Pada malam itu, Carla mendekati adiknya dan menutup mulut adiknya, sehingga membuat adiknya pingsan. Lalu setelah adiknya pingsan, dia memberikan adiknya kepada Paul. Paul telah mewik adik Carla berulang-ulang kali hingga adik Carla meninggal dunia. Kisah ini merupakan kisah 18XXX. Jadi jika adik-adik yang belum cukup 18 tahun ke atas, saya mohon supaya Anda tidak teruskan melihat video ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas kisah Carla dan Paul, pasangan yang sangat tergila di pasaran. Ketika saya membaca kisah ini, saya merasa jijik, marah, dan juga terkejut. Karena saya tidak menyangka ada orang yang seperti ini, ada pasangan yang seperti ini. Saya yakin dan percaya jika kamu mendengar kisah ini, kamu juga akan merasa jijik dengan mereka. Paul Bernardo. Dia dilahirkan pada 27 Agustus 1964 di Kanada. Paul ini mempunyai keluarga yang sangat stabil. Keluarga Paul ini mempunyai kisah yang gelap, di mana ayah Paul pernah dituduh mencabul kanak-kanak dan mencabul anaknya sendiri atau adik-beradik Paul. Paul ini sememangnya dapat menerima kejahatan papanya. Dia kelihatan seperti budak yang sentiasa gembira, murah senyumannya sentiasa senyum. Pada awalnya, Paul ini sebenarnya budak yang baik. Dia adalah remaja yang lebih baik dari saya. Namun semuanya berubah setelah Paul mengetahui rahasia gelap ibunya, di mana ibunya mengatakan bahwa, "Hei Paul, kamu nih bukanlah anak kandungku, tetapi hasil daripada kecurangan kesilapanku di zaman dahulu." Setelah Paul mengetahui bahwa dia bukanlah anak kandung ibunya, sikapnya berubah 360 derajat. Seorang lelaki baik tiba-tiba berubah menjadi remaja yang sangat-sangat jahat. Setelah Paul mengetahui kebenaran tentang siapa dirinya atau status dirinya, dia sering menghina ibunya. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa ibunya itu pelacur. Sikap Paul terhadap wanita juga telah berubah. Ketika di university, Paul suka berfoya-foya. Dia suka bertukar-tukar pasangan. Paul ini seorang lelaki yang playboy ketika di university. Dan yang paling parahnya, ketika dia sudah bercinta dengan wanita-wanita tersebut, dia akan mendera dan menghina wanita-wanita tersebut lalu meninggalkan mereka. Banjengan punya lelaki. Carla merupakan seorang gadis yang sangat cantik yang menjadi kegilaan lelaki di luar sana. Carla merupakan anak sulung dari 3 adik-beradik, di mana Carla ini digambarkan sebagai wanita yang bijaksana, wanita yang cantik, wanita yang populer karena terlalu banyak peminat. Ketika di university, dia merupakan rebutan bagi setiap lelaki di sana. Dan semasa hidupnya, Carla sangat mencintai hewan. Dia pernah bekerja di klinik hewan. Disitulah dia bertemu dengan lelaki banjingan itu, Paul, dan di sanalah mereka mula menjalinkan cinta. Pada bulan Mei 1987, bermulalah kejahatan Paul. Pada satu hari, Paul telah melakukan jenayahnya yang pertama, yaitu dia telah morok wanita muda, gadis muda yang baru saja keluar dari bus. Ketika kejadian itu, gadis itu baru saja turun dari bus. Lalu, dia telah diekori oleh Paul dan Paul bertindak mewik gadis itu. Seminggu setelah kejadian itu, ada 2 orang lagi gadis menjadi mangsa Paul. Mereka dikatakan telah dipukul, dihina, dan diugut jika mereka melaporkan kejahatan Paul. Menurut laporan polis, selama 5 tahun kejahatan Paul, dia telah merogol lebih dari 19 gadis. Kebanyakan dari mereka telah dirogol ketika mereka baru saja turun dari bus. Semasa Paul melakukan jenayahnya, dia sebenarnya pernah ditahan oleh pihak polis. Namun, tidak ada tindakan undang-undang yang diambil terhadap Paul. Mungkin saja Paul telah merasuah polis tersebut, atau pihak polis tidak mempunyai bukti untuk menghukum Paul.
Nah, kejahatan Paul itu sebenarnya tidak sejahat sebelum dia bertemu dengan Carla. Setelah dia bertemu dengan gadis ini, kejahatan dia itu berlipat kali ganda daripada sebelum ini. Sebelum itu, Paul telah merogol dan dia tidak membunuh. Namun, setelah dia bertemu dengan Carla, dia telah melakukan semua kejahatan tersebut. Semasa Carla bekerja di klinik hewan, dia telah bertemu dengan Paul. Mata mereka bertentang, hati mereka berdebar-debar, nafsu mereka membuak-buak. Kalau yang jomblo, kamu tidak akan paham apa yang saya katakan ini. Setelah mereka saling meluahkan isi hati mereka melalui pandangan mata, mereka pun melakukan wik-wik. Si Paul ini sangat jatuh cinta dengan Carla karena Carla ini mempunyai sikap-sikap yang Paul inginkan. Paul dan Carla mempunyai sikap yang sama seperti mempunyai fantasi yang sangat gila, di mana Carla ini sebenarnya gadis yang sangat suka dengan adegan wik-wik yang luar biasa. Contohnya, Carla akan berlakon menjadi seorang gadis pembantu rumah dan Paul pula akan berlakon sebagai bos besar yang boleh melakukan apa saja terhadap pembantu rumah tersebut. Dan di sanalah mereka melakonkan watak-watak porno. Mereka sering melakukan adegan-adegan tersebut. Tapi yang paling gilanya dengan sikap Paul ini, walaupun Paul bersama dengan Carla, dia masih saja melakukan kejahatan-kejahatannya, yaitu dia akan memburu wanita-wanita, gadis-gadis perawan untuk dijadikan tempat pemuas nafsunya. Carla ini sebenarnya mengetahui tentang sikap gelap Paul, tapi dia membiarkan, bahkan menyokong sikap Paul tersebut. Punya gila aku perempuan. Paul mula merasa bosan dengan sikap Carla. Dia mengatakan, dia sering merungut. Dia mengatakan, Carla tidak lagi seperti ketika pertama kali mereka berjumpa. Paul mengatakan Carla punya longgar sudah. Paul meminta kepada Carla untuk memberi adiknya, yaitu Tammy. Tammy ini sebenarnya seorang gadis yang sangat disukai oleh Paul, karena Tammy merupakan gadis yang mempunyai ciri-ciri yang Paul inginkan. Ada beberapa kali Paul telah membuat sesuatu perbuatan yang gila-gila, di mana dia telah mengintai Tammy ketika Tammy berada di biliknya, di mana Carl, kakak Tammy itu membantu Paul untuk memasuki bilik Tammy, dan Paul akan bersembunyi sambil mengintai Tammy, dan dia melakukan permainan sabun. Dia main sabun di bilik mandi. Oleh karena Carla takut ditinggalkan oleh Paul, lagipun dia sangat mencintai Paul, maka dia bersetuju untuk memberi Tammy adiknya kepada Paul. Pada 23 Desember 1990, ada keramaian di rumah Carla. Keluarga Carla kebanyakannya sudah mabuk dan mereka sudah tidur. Setelah semua ahli keluarga Carla itu sudah tidur, termasuk Tammy, Carla perlahan-lahan mendekati Tammy, adiknya. Dan dia telah menutup mulut Tammy dan membuat Tammy pingsan. Karena kain yang menutup mulut Tammy itu mempunyai ubat pelali atau ubat yang diambil oleh Carla di klinik hewan. Setelah Tammy pingsan atau lali, dia telah diberikan kepada Paul, dan Paul telah mau Tammy berulang-ulang kali, dan dikatakan Paul dan Carla bersama-sama melakukan itu terhadap Tammy. Dan mereka berulang kali memberi Tammy obat bius untuk membuat dia kembali lali atau pingsan. Tiba-tiba Tammy telah tercekik dengan alkohol yang telah dia minum, dan malangnya Tammy meninggal dunia. Karena Paul dan Carla panik, mereka telah memanggil ambulans, dan pihak polis telah mengatakan Tammy meninggal dunia karena tercekik atau keracunan alkohol. Pada tahun 1991, mereka terus melakukan jenayah dengan menculik seorang gadis muda yang bernama Leslie. Mereka telah mengurung Leslie, mendera serta merogol Leslie sambil mereka bergurau dan mendengar lagu Bob Marley. Segala kejahatan aksi menderah mereka nikmati dengan bergembiranya. Dan mereka juga rakam aksi tersebut di videotape. Setelah beberapa hari mereka mendera, merogol, dan juga menghina gadis itu,
mereka telah membunuh gadis itu. Lalu setelah mereka membunuh, mereka berjalan-jalan pergi makan. Setelah mereka kembali pergi makan, mereka memotong tubuh Leslie, lalu menyemen tubuh Leslie dan membuang mayat Leslie di sebuah tasi. Mayat Leslie ini telah ditemui oleh dua orang, yaitu ayah dan anak, ketika mereka berjalan-jalan di Tasik. Setahun kemudian, pasangan ini masih lagi melakukan jenayah. Pada 16 April 1992, Paul dan Carla sekali lagi mencari mangsa. Kali ini mangsa mereka seorang gadis yang dikenali sebagai Christian. Christian ini telah diculik ketika dia baru saja turun dari bus, dan Paul berpura-pura bertanya kepada Christian untuk meminta bantuan kepadanya mencari rumahnya. Dia berpura-pura telah tersesat. Lalu Paul pun menyerang Leslie dari belakang dan memaksa Leslie untuk memasuki kereta Paul, dan mereka telah membawa Leslie di rumah mereka dan mendera, mengikat, bahkan memperkosa Leslie. Carla dan Paul telah menyiksa Leslie selama 3 hari berturut-turut. Mereka juga telah memaksa Leslie meminum arak selama 3 hari. Punya gila. Keesokan harinya, Leslie telah dibunuh dan mayatnya dibiarkan bogel serta rambutnya dicukur sebagai tanda kemenangan bagi Paul dan Carla. Mayat Christian ini telah dibuang di sebuah longkang dengan badannya yang penuh dengan kesan lebam atau luka-luka serta rambut yang sudah hilang. Polis mula menyadari suspek merupakan orang yang sama, di mana mereka mendapat DNA Paul, dan mereka telah membuat lakaran muka Paul untuk diedarkan kepada orang ramai. Pada tahun 1993, pihak polis mula memburu Paul. Carla pula mula merasa takut akan dihukum penjara seumur hidup. Lalu, dia telah membuat keputusan diam-diam berjumpa dengan pihak polis. Dia membuat perjanjian dengan pihak polis. Dia mengatakan bahwa saya akan menceritakan segala kejahatan, segala jenayah yang dilakukan oleh Paul, tapi dengan syarat saya mahu hukuman saya dikurangkan. Setelah Carla menceritakan segala kejahatan yang dilakukan oleh mereka, Paul telah dihukum penjara seumur hidup, manakala Carla pula telah dihukum selama 12 tahun. Dan pada tahun 2005 dia telah dibebaskan. Carla telah berkawin semula dan bahagia dengan suaminya. Karena Paul pula tidak pernah meminta maaf, bahkan tidak menunjukkan rasa kesal, rasa bersalah apa yang dia telah lakukan kepada gadis-gadis tersebut. Jadi terima kasih rekan-rekan karena menonton video ini. Jumpa lagi dalam video yang selanjutnya.